Cerita horor Gending Alas Mayit di Desa Windu Alit. Desa Windu Alit, sebuah desa terpencil yang jauh dari sosok hiruk-pikuk perkotaan. Pemandangan indah Gunung Merapi selalu setia menemani pagi setiap warga di desa ini. Sama sekali tidak ada yang istimewa di tempat ini. Bahkan desa ini masih jauh dari kesan modern. Rumah-rumah di sini masih dibangun dari kayu. Bahkan listrik pun baru masuk beberapa tahun yang lalu. Itu pun hanya cukup untuk lampu-lampu rumah. Wajar saja untuk keluar atau masuk desa Windu Alit, kami harus melalui jurang sejauh ratusan meter. Kendaraan bermotor hampir mustahil mencapai desa kami. Namun warga desa ini sudah terbiasa memenuhi kebutuhan hidup dari hasil bercocok tanam. Uang, maaf saja, benda itu tidak terlalu berharga di sini. Namaku Sekar, hanya perempuan biasa yang masih menumpang hidup dari orang tua. Keseharianku layaknya wanita desa biasa, memasak, mencuci baju di sungai, menimba air, dan kadang membantu di kebun bapak. Semua hal di desa ini terlihat biasa saja, selain sebuah pantangan yang harus dipatuhi oleh warga desa ini, yaitu untuk tidak memasuki satu tempat terlarang di perbatasan desa. Warga menyebut tempat itu dengan nama Alas Mayit atau hutan mayat. Dek Sekar, mampir, ucap Bu Retno yang sedang bersih-bersih di teras rumahnya. Njih Bu, tak nyuci dulu, jawab Sekar seadanya. Warga di sini memang sangat ramah. Hampir setiap berpapasan selalu memberi salam atau sekedar perbincangan basa-basi. Duh Mas, piye iki? Terdengar suara wanita berbisik dari balik pepohonan. Tanpa sengaja sedikit perkataannya terdengar olehku. Ah, kok iso dadi koyok ngene? Terdengar suara seorang pria membalas ucapan wanita itu. Aku mencoba menghampiri. Namun seperti sadar akan kehadiranku, mereka segera berlari meninggalkan tempat itu. Ya sudahlah, aku juga tidak tertarik dengan urusan orang lain. Aku menyiapkan pakaianku dan segera mencucinya di sungai. Tak jauh dari tempatku juga terlihat beberapa ibu-ibu sudah lebih dulu sampai di tempat ini. Sekar, kawanan toh? Tanya salah seorang ibu di sana. Njih Bu, mau ibu dawuhi nulungi masak dhisik. Yo wis, tak pamit dulu ya Sekar. Njih Bu, ngatos-atos. Satu persatu ibu-ibu meninggalkanku di sungai. Sampai akhirnya hanya aku sendiri. Segera aku menyelesaikan cucianku dan kembali ke desa. Sekembalinya dari sungai, desa terlihat begitu sepi. Namun samar-samar terdengar suara ramai dari balai desa. Aku segera menghampiri ke sana. Dan apa yang aku lihat benar-benar bukan pemandangan yang biasa. Seorang wanita, itu Laksmi. Ia tersungkur di tanah dengan tubuh penuh luka, seolah dipukuli dengan sangat keras. Iki anakmu Mas, anakmu, tangis Laksmi sambil memohon kepada lelaki yang telah memukulinya itu. Perempuan brengsek, ucap lelaki itu sambil mencoba menghantamkan tinjunya lagi ke Laksmi. Namun segera ditahan oleh warga. Ojo ngelek-ngeleki suamiku. Ra mungkin suamiku gelem mbek lonte macam kowe, ucap istri dari pria tersebut, Aswangga, sang juragan ternama di desa ini. Wis
pateni wae, teriak salah seorang anak buah Aswangga memanaskan emosi warga. "Jangan Pak, bicarakan baik-baik dulu," ucap salah seorang warga. Sekali lagi pukulan yang keras menghantam Laksmi, dan wanita itu hanya diam berlutut sambil melindungi janin di perutnya.